Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian fikih haji dan umrah. Masih pembicaraan kita tentang hal-hal yang diharamkan bagi seseorang yang sudah melakukan ihram haji atau ihram umrah. Yang terakhir kemarin yaitu as-sayd, yaitu haram bagi orang yang sudah melakukan ihram untuk berburu binatang buruan yang liar yang di tanah haram, baik binatang berbentuk binatang atau berbentuk burung. Kalau contoh sekarang paling mudah seperti merpati di tanah haram. Nah, itu haram dimakan, haram diburu, haram dibunuh, semua haram. Termasuk haram juga kata ulama, haram memakan yang diburu semua orang lain. Kita ada kawan kita menangkap atau merpati, disembelih, dimasak, diajak kita makan, nggak boleh juga. Nggak boleh juga bagi kita yang sudah ihram memakan binatang buruan. Jadi diperbolehkan. Kemudian juga haram bagi orang yang sudah melakukan ihram untuk membeli binatang buruan. Ada orang jual merpati yang ditangkap di situ, kita beli, nggak boleh. Begitu juga menerima hibah. Jadi menerima pemberian orang berbentuk binatang buruan juga tidak diperbolehkan selama melakukan ihram. Kemudian untuk jaza, artinya bayaran yang harus dibayar bagi orang yang melakukan yang memburu binatang buruan ketika ihram. Nah, di situ kata ulama, qala al-musannif rahimahullah wa jazaa'us sayd yura'a fihi al-mumathalah. Bayaran dari binatang yang kita buru itu diperhatikan harus sama yang bayarannya. Nanti sama pada bentuk, enggak harus sama. Nangkap merpati bayarnya merpati, tidak. Jadi harus sama, nanti disamakan dengan binatang ternak. Nah, contoh misalkan fa in sada ni'amah wajaba alaihi badanah. Maka jika seseorang memburu burung merpati, wajaba alaihi badanah, maka wajib membayar satu unta. Itu merpati kecil, kita bunuh, kita pukul, kita cabut bulunya, kita bunuh, kita sembelih. Nah, hukumnya wajib bayar satu unta. Itu merpati. Makanya hati-hati selama haji atau umrah, jangan memburu, jangan membunuh binatang-binatang yang ada di situ. Kecuali binatang yang memang jinak seperti ayam, bebek, itu silakan. Ataupun kambing. Ini yang di sini artinya binatang buruan. Nah, kalau sekarang mungkin kayak kijang ataupun binatang liar yang lain sudah tidak ada di Masjidil Haram. Tapi mungkin yang ada sekarang ya kayak merpati atau burung-burung yang lain. Kemudian wala tujzi baqarah, dan tidak sah sebagai bayaran satu merpati satu sapi sebagai ganti merpati, enggak boleh. Wala sab'u syiyah, begitu juga tidak boleh sebagai pengganti satu merpati kita ganti dengan 7 kambing. 7 kambing kita sembelih sebagai ganti bayaran dari satu merpati, juga tidak sah. Atau lebih, tidak sah. Kemudian wa in sada baqaratan wahsyiyah, dan jika seseorang berburu sapi liar atau himar wahsy, keledai liar. Ini keledai liar boleh dimakan. Keledai liar itu zebra. Itu himar wahsy. Kalau himar keledai biasa yang biasanya dinaikin itu haram dimakan. Jadi keledai ada dua dalam bahasa Arab. Yang pertama haram,
yaitu himar al-ahli. Himar ahli itulah keledai yang biasa dipakai untuk ngangkut barang. Nah, itu haram dimakan. Ada satu lagi himar wahsi. Himar wahsi keledai yang liar. Kalau sekarang zebra yang garis-garis itu. Nah, itu halal dimakan. Halal. Fayajibu alaihi baqarah, maka sebagai gantinya wajib mengganti dengan satu sapi. Wajib sapi. Wa in sada arnab. Nah, ini sada arnab. Dan jika ia berburu arnab. Arnab ini kelinci. Nah, kelinci itu binatang liar. Fayajibu alaihi anaqan minal ma'is aqal min sanah. Wajib menyembelih satu anak kambing. La ilaha illallah. Minimal satu anak kambing yang belum berumur 1 tahun. Wajib sembelih satu anak kambing. La ilaha illallah. Nah, inilah contoh-contoh binatang yang harus dibayar bagi yang berburu ketika ihram. Kemudian wa yustahabbu lil muhrimi wa ghairihi, sudah selesai itu. Kemudian dan disunnahkan bagi orang berihram ataupun yang tidak berihram seperti kita ini, qatlul mu'dhiyat, membunuh binatang yang menyakiti, yang mengganggu, binatang yang menyakiti. Yang pertama seperti hayyah. Sunnah itu, sunnah membunuh ular. Nah, ular salah satu binatang yang sunnah dibunuh, baik sedang berihram atau bukan. Yang kedua seperti aqrab, kalajengking, juga sunnah dibunuh. Wal fa'rah, dan tikus. Nah, tikus sunnah dibunuh, tikus. Nah, jadi salah satu binatang yang sunnah dibunuh adalah tikus. Kemudian wal kalbil aqur, dan anjing gila, anjing yang suka menggigit orang lain. Nah, itu anjing. Kemudian wadh-dhi'b, serigala, juga sunnah dibunuh. Wan namir, namir ini harimau. Ini binatang yang membahayakan. Wal qummal, dan juga sunnah dibunuh qummal, kutu. Kutu sunnah dibunuh. La ilaha. Wal baq, al-baq ini kutu yang biasa di kasur itu yang bau. Apa sih namanya itu? Dinding. Nah, sunnah itu. Kutu yang menyakiti kita di kepala juga sunnah dibunuh. La ilaha illallah. Itu bagian dari binatang mu'dhiyat, namanya binatang yang menyakiti kita manusia. Itulah yang ketujuh dari hal yang diharamkan, yaitu berburu binatang liar. Kemudian yang berikutnya, yang kedelapan, yang diharamkan bagi orang sedang ihram, yaitu aqdun nikah, akad nikah. Nah, cicak, kata ulama juga, sebagian ulama menyatakan sunnah dibunuh. Cicak mengganggu sekali, cicak itu. Taiknya di mana-mana dia. Sunnah bunuh. Kemudian yang disunnahkan juga, sunnah yang diharamkan ketika berihram, yaitu aqdun nikah, mengakad nikah. Enggak boleh akad nikah ketika ihram. Enggak ada berkah di sini. Jangan nyari-nyari berkah. Ini depan Ka'bah saya pengen akad nikah. Ihram masih belum selesai. Masih dalam keadaan ihram, haram akad nikah ketika ihram. Dan malahan salah satu syarat nikah harus di luar ihram. Salah satu syarat seseorang yang mengakad nikah untuk sahnya nikah, yaitu tidak dalam keadaan ihram. Nah, misalkan bapak pengen menikahkan anaknya sedang ihram. Kadang-kadang kita ini suka nyari berkah, padahal kadang-kadang diharamkan seperti ini. Haram nyari-nyari berkah. Ada kadang-kadang motong kiswah Ka'bah. Na'udzubillah min dzalik, haram. Mencuri, itu bagian mencuri. Pak Ustaz kan bukan punya milik umat itu. Haram motongnya nyari berkah di tempat yang tidak ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa yahrumu 'alal muhrimi an yatazawwaj, haram terhadap orang yang ihram untuk menikah. Yatazawwaj artinya ia yang menikah, ia sendiri yang menikah. Au wa an yuzawwija ghairah, begitu juga ia tidak sah menikahkan orang lain dengan wakil, dia sebagai wakil. Ada kakaknya pengen nikah, diwakilkan ke dia.
sedangkan dia sedang ihram, juga tidak boleh. Nah, jadi tidak boleh seseorang menikahkan orang lain. Wali yang sedang ihram tidak boleh nikah dulu, menikahkan anaknya. Tunggu dulu, nanti kalau sudah selesai baru beliau menikahkan anaknya. Begitu juga kama yahrumu 'ala al-imam wal qadhi al-muhrimain an yuzawwija ghairahuma. Begitu juga imam ataupun qadhi tidak boleh, yang berihram tidak boleh menikahkan orang lain. Beliau sebagai hakim ini, hakim kadang-kadang menikahkan orang yang tidak punya wali, beliau nikahin sedang ihram, tidak boleh. Tunggu dulu selesaikan ihram baru nanti beliau menikahkan. Karena dalam sebuah hadis Rasul menyatakan, hadis riwayat Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, la yankihul muhrim wa la yakhtub wa la yunkah. Tidak boleh menikah seorang yang muhrim ihram, dan tidak boleh melamar, dan tidak boleh dinikahi. Enggak boleh nikahi. Kemudian fa in kana az-zawju aw az-zawjatu aw al-wali aw wakil az-zawj aw wakil al-wali muhriman fan nikahu batil. Ini maka jika suaminya ataupun istri atau wali atau wakil dari suami atau wakil dari wali sedang ihram, maka fan nikah, nikah semua batil, semua batal nikah. Nikah yang dilakukan oleh seorang suami yang sedang ihram atau istri sedang ihram, istrinya, istri enggak ikut akad, yang akad siapa? Suami dengan wali. Sedangkan istri yang di rumah sedang ihram, enggak boleh juga. Sedangkan berhubungan, anak kita sedang umrah, anak perempuan sedang umrah, kita di kampung udah berhubung, anak saya sedang umrah, saya nikahkan aja. Saya nikahkan anak saya si fulanah bin anak saya kepadamu, padahal anak kita sedang umrah di sana. Sah nikah? Enggak sah. Tidak sah nikah bagi suami atau istri atau walinya yang sedang ihram. Karena syarat-syarat nikah seperti itu. Salah satu syarat sahnya nikah, wali dan istri dan suami ataupun wakil mereka tidak dalam keadaan ihram. Wa yajuzu lil muhrim an yashhad fi 'aqdin nikah. Ini lain. Dan boleh bagi orang ihram untuk bersaksi. Kalau sebagai saksi boleh. Sebagai saksi boleh. Orang ihram sebagai saksi nikah sah. Kalau yang sebagai yang muakkad, wali, suami tidak. La ilaha illallah. Kemudian wa yajuzu lil muhrim an yakhtubal mar'ah. Dan boleh bagi orang yang sedang ihram untuk melamar perempuan. Kalau lamar boleh. Melamar boleh. Ya, kita berangkat haji bareng-bareng, ketemu sama bapak perempuan, kita lamar di sana depan Kaabah. Boleh. Lakin yukrah, tapi makruh. Makruh melamar sedang ihram. La ilaha illallah. Begitu juga kama yukrahu, begitu juga makruh orang yang halal bagi suami yang seorang laki-laki yang halal bukan ihram untuk melamar seseorang perempuan yang sedang ihram. Kita ini halal di kampung. Kita datang ke rumah orang tuanya, sedangkan anak perempuan yang ingin kita lamar sedang ihram. Juga makruh. Makruh melamar perempuan yang sedang ihram. Kemudian wa yajuzu lil muhrimi an yuraji'a az-zawja al-mutallaqa fil 'iddah fil asah. Kalau melakukan nikah tidak sah. Adapun rujuk bagi seseorang yang mencerai istrinya, cerai satu, cerai dua misalkan, yang boleh rujuk, hukumnya yajuzu lil muhrim, boleh bagi orang ihram untuk merujuk istrinya yang sudah ditalak. Malam kita cerai istri, besok berangkat umrah, sampai di Mekah keingat-ingat, Allah kasihan istri saya, udah rujuk aja. Kapan kita rujuk? Sedang ihram, boleh, sah.
Jadi kalau rujuk boleh, ataupun memulai akad yang baru tidak diperbolehkan. Jadi rujuk boleh bagi suami yang sedang ihram merujuk kepada istrinya yang sudah dicerai. La ilaha illallah. Talak satu atau talak dua yang tidak pakai duit. Karena kalau talak satu, talak dua dibayar atas dasar dibayar istri, namanya khulu, enggak boleh rujuk. Enggak boleh rujuk. La ilaha illallah. Kemudian wa idza wakala halalan fi tazwij thumma ahrama ahaduhuma aw al mar'ah fala yanzilu al wakil fil asah wa yatimmu at-tazwij ba'da at-tahalluli. Kalau seseorang yang halal, ini saya maksud halal ini orang yang tidak ihram, bukan halal makanan nanti. Seseorang yang halal mewakilkan seseorang yang lain yang halal juga untuk menikahkan anaknya. Nah, saya punya anak perempuan halal, saya bukan ihram, saya wakilkan kepada Pak Haji misalkan, bagi tolong nikahkan anak saya. Beliau halal juga, belum ihram. Nanti nikahkan tolong bulan depan, misalkan tanggal 1 bulan depan. Tiba-tiba apa yang terjadi, salah satu dari kami berangkat umrah sebelum akad, sebelum tanggal 1, tanggal 30 berangkat haji. Artinya di tanggal nikah itu salah satu dari kami sedang sudah dalam keadaan ihram. Nah, hukumnya untuk menikahkan dari tanggal 1 tetap enggak boleh. Tetapi wakil tadi, akad wakil tidak sah. La yan'azilul wakil. Hukumnya si wakil tidak terpecat, dia tetap sah sebagai wakil. Cuma nanti kapan menikahkan anaknya? Nanti setelah selesai ihram. Jadi enggak harus diwakil sekali lagi. Cukup dengan wakil yang dilakukan perwakilan ataupun wakilah yang dilakukan sebelum ihram sah untuk dinikahkan setelah ihram. Enggak boleh kalau mewakilkan akad wakil saat misalkan ketika ihram kita wakil. Itulah yang cerita nikahkan, misalkan kita sedang ihram sekarang. Saya wakilkan, tolong nikahkan anak saya nanti bulan depan. Paling seminggu lagi kita sudah halal. Ini ke depan. Yang barusan kejadiannya ketika wakil belum ihram, baik si bapak si perempuan ataupun si wakil, dua-duanya belum ihram. Disuruh kapan akadnya, misalkan tanggal 1. Sedangkan di tanggal 1 sudah dalam keadaan ihram, enggak mungkin nikah. Nah, apakah wakilnya masih sah sebagai wakil? Tetap sah. Untuk wakalahnya tetap masih sah. Nanti kapan dia nikahkan? Setelah ihram. Boleh, karena akad wakalahnya akad jaiz. Artinya akad enggak harus, boleh kita pecat. Misalkan saya wakilkan, tolong kamu nikahkan anak saya minggu depan. Besok saya datang lagi, oh jangan Pak. Jadi dia sudah enggak lagi sebagai wakil. Karena akad wakalah ini akad jaiz dalam bahasa Arab. Dalam bahasa fikih akad ada dua. Ada jaiz, ada yang lazim. Akad jaiz artinya akad yang boleh dipasah, boleh dibatalkan kapan saja. Itu jaiz. Seperti akad utang, bukan akad pinjam meminjam. Saya pinjemin HP seminggu, ini saya pinjam seminggu, besok kita perlu dan saya ambil lagi, boleh. Nah, akad jaiz boleh dibatalkan kapan saja. Ada satu lagi akad yang lazim, akad yang tidak boleh dibatalkan, seperti akad jual beli. Akad jual beli ini saya jual, besok enggak jadi, enggak boleh, kecuali atas persetujuan dari si penjual. Ataupun akad nikah. Akad nikah lazim itu, akad yang tidak boleh dibatalkan, kecuali dengan alasan yang fasakh, ada aib atau sebagainya, itu boleh. Jadi yang berikutnya, wa idza wakkalahu hala ihramil wakil awil muwakkil awil mar'ah liya'qada lahu hala al-ihram lam tasih al-wakalah aslan. Kalau seseorang yang mewakilkan ketika ihram si wakil,
Jadi ketika ihram diwakilkan untuk melakukan akad ketika ihram. Ini saya wakilkan kamu untuk menikahkan anak saya nanti ketika saya berangkat haji, ketika saya ihram haji, atau ketika anak saya ihram haji, ataupun ketika kamu ihram haji. Itu akad wakil seperti itu dari awal tidak sah wakalah. Tidak sah wakalah mewakilkan akad nikah ketika ihram. Bukan mewakilkan ketika ihram ya. Mewakilkan bisa jadi sebelum ihram, tapi untuk melakukan akad ketika ihram. Ini kamu saya wakilkan untuk menikahkan anak saya nanti ketika saya ihram haji, ya, ketika saya ihram. Nah itu enggak sah wakalah. La ilaha illallah. Kalau yang seperti yang pertanyaan Pak Haji tadi, wa in wakalahu li zawjahu ba'da tahallul. Akad wakilnya kapan? Ketika ihram. Ketika sama-sama di Mekah, udah saya wakilkan kepadamu untuk menikahkan anak saya nanti kalau saya sudah selesai ihram. Nanti ketika sudah selesai haji semua baru kamu nikahkan. Wa in jika mewakilkan untuk wakil ini terjadi akad wakil kapan? Ketika ihram. Untuk dinikahkan setelah tahallul. setelah tahallul. Hukumnya sahhatul wakalah, sah wakil. Sah. Boleh. Yang tidak boleh diwakilkan untuk diakad ketika ihram. Itu enggak boleh. Adapun kalau diwakil yang untuk diakad setelah ihram sah, walaupun terjadi perwakilan itu ketika ihram. Inilah akad nikah la ilaha illallah. Jadi kesimpulannya haram bagi orang yang sedang ihram, baik suami atau istri atau wali atau wakil dari mereka berdua, untuk melakukan akad nikah sedang ihram. Dan akad nikahnya tidak sah. Kemudian yang berikutnya yang diharamkan ketika ihram, mohon maaf, al-jima', berhubungan suami istri, haram. Jadi selama ihram tolong jangan dekat-dekat sama istri. Dekat. Yahrumu 'alal muhrim al-jima', dah haram terhadap orang ihram untuk berhubungan. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman farada fihinnal hajja fala rafatha. Farafatha artinya nikah, artinya berhubungan. Maka siapa saja yang memfardukan haji dalam bulan haji, maka fala rafatha. Ar-rafath kata Sayyidina Ibn Abbas mau menafsirkan artinya al-jima', berhubungan. Ini haji Pak Ustaz. Kalau umrah sama. Umrah sama seperti haji. Artinya ketika ihram haji atau umrah tidak boleh berhubungan. La ilaha illallah, ini bahaya, hati-hati. Fa in jama'al muhrim, maka jika orang sedang ihram melakukan berhubungan, wajib alaihil kafarah, wajib kafarat. Wajib kafarat. Pak Ustaz, apa kafaratnya? Kafarat wahiyya badanah. Kafaratnya wajib nyembelih satu unta. Bahaya. Itu kafarat pertama, wajib nyembelih satu unta plus ma'al qadha, dan wajib qadha haji tahun depan, wajib rakaat haji lagi. Haji ini tidak sah, wajib haji ulang. Maka hati-hati, jauh, jangan dekat-dekat dulu sementara. Marhaban. Harus disegerakan itu. Haji qadha wajib disegerakan. Salah satu haji yang harus disegerakan adalah haji qadha. Harus bayar lagi, harus daftar lagi. Itu pulang itu harus daftar lagi. Kalau nggak ada duit, jual sawah. Siapa suruh melakukan yang diharamkan? La ilaha illallah. Jadi yang pertama wajib menyembelih unta, yang kedua wajib qadha. Tapi ini semua wajib badanah, wajib qadha kapan? Idza kana al-jima' qabla at-tahallulain, kalau terjadi hubungan sebelum dua tahallul. Karena haji, terutama haji, ada dua tahallul haji.
Tahallul pertama dianggap tahallul pertama bagi orang yang sudah melakukan salah satu dari 3 hal. Sudah melakukan 2. Apabila seseorang sudah melakukan 2 dari 3 perkara, sudah dianggap tahallul pertama. 3 perkara ini, yang pertama tawaf, yang kedua halaq, yang ketiga lempar jamarah, jamarah akabah, yang jamarah di hari nahar, bukan jamarah di hari tasyrik, bukan jamarah hari nahar. Nah, itu jamarah akabah, itu jamarah kuburan. Ini bagi orang yang sudah melakukan 2 dari 3 ini sudah tahallul pertama. Misalkan dia sudah tawaf plus cukur, sudah. Nah, itu sudah tahallul pertama. Atau misalkan dia sudah lempar jamarah, ke kejadian sekarang, kemarin gimana Pak? Ke Mina dulu lempar jamarah, kemudian cukur ya. Di Mina ya. Nah, ya di jamarah. Jadi lempar jamarah langsung cukur. Nah, kalau sudah melakukan lempar jamarah plus cukur, itu sudah tahallul pertama. Nah, entar tahallul kedua kapan? Tahallul kedua kalau sudah melakukan 3 sekali, 3 semuanya. Sudah lempar jamarah, sudah cukur, dan sudah tawaf, sudah melakukan 3 hal ini, sudah dianggap tahallul tsani. Sudah tahallul, sudah halal semua itu. Ya. Kalau dia belum tahallul, enggak boleh dia potong orang. Enggak boleh dia potong orang. Enggak boleh potong rambut orang lain. Apabila belum ibadah, kemudian misalkan ihram karena dia ifrat, bisa dibilang lagi kan? Maksudnya? Iya, misalkan dia la ilaha illallah, sudah ihram haji, kemudian tiba-tiba na'udzubillah min dzalik, berhubungan la ilaha, belum wukuf, ya sudah langsung balik ihram lagi, ihram ulang itu, tinggal bayar, tinggal sembelih unta. Nah, ini enggak main-main. Walaupun ulang lagi, karena berhubungan ini bahaya. Jadi kafaratnya gede. Kalau yang biasa cuma kambing, khusus masalah berhubungan harus unta. Tapi dia sudah ihram haji. Sudah ihram haji. La ilaha illallah. Hati-hati ya. Jadi wajib unta plus wajib qada jika terjadi berhubungan sebelum 2 tahallul. Jadi tahallul pertama belum, tahallul kedua belum, berhubungan. Ya khair, kamu harus qada tahun depan, wajib daftar lagi, dan kamu harus menyembelih unta. Dan sekali lagi saya ulang, tahallul yang dimaksud, tahallul pertama dianggap sudah tahallul pertama jika sudah melakukan 2 dari 3, yaitu lempar jamarah, yang pertama hari nahar, kemudian yang kedua cukur, yang ketiga tawaf. Nah, kalau sudah melakukan 2 dari 3 sudah tahallul pertama. Kalau sudah melakukan 3 semua, 3-3-nya sudah dianggap tahallul tsani. La ilaha illallah. Jadi kalau belum 2 tahallul pertama belum, tahallul kedua belum, dia berhubungan, ya khair, wajib unta plus qada. Adapun fa in kana al-jima' ba'da tahallulil awal, kalau terjadi berhubungan setelah tahallul pertama, ini baru berangkat ke Mina, udah lempar jamarah, udah cukur, pulang sebelum tawaf, udah enggak keburu dia, udah pengen cepat-cepat, enggak kuat lagi misalkan. Udah bertahan lama dari awal sampai akhir, apalagi haji ifrat, kadang-kadang nunggu lama, akhirnya enggak kuat, dia pulang dari Mina, udah selesai lempar jamarah, udah cukur, pulang sebelum tawaf sudah melakukan na'udzubillah min dzalik, berhubungan. Artinya melakukan berhubungan setelah tahallul pertama, hukumnya fala yafsudul hajj, untuk haji tidak batal, sah, hajinya sah. Cuman wa alaihi kafarat syah, turun, dan terhadapnya harus bayar kafarat, tapi cuma 1 kambing. Kambing.
Minimal tahallul pertama lah. Kalau benar-benar keburu, minimal tunggu sampai tahallul pertama selesai untuk mengurangi kewajiban kafarat dan supaya tidak wajib qada.